Betapa kejamnya Jepang. 3,5 tahun memang singkat, tapi memiliki efek yang sungguh mengerikan. Tahanan dipukuli sampai babak belur dan terkapar. Hanya karena perasaan kesal tentara Jepang, tahanan bisa dijadikan bulan-bulanan pelampiasan kekesalan. Dan yang terlebih lagi, selain mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan tadi, mereka juga bahkan bisa mengalami kekerasan seksual sampai mengalami pemerkosaan. Selamat malam Sobat Javanika, salam rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, aku Prita dan aku di sini sebagai tim riset kisah Tanah Jawa. Nah, kita ngapain sih di sini? Kita itu ada di program Konon Katanya. Nah, kita tuh bakal ngapain sih? Nah, di program Konon Katanya itu, kita itu bakalan ngebahas soal cerita-cerita yang nggak bisa dirangkum di program-program lain dan itu dibahasnya di sini. Dan di sini kita itu nggak hanya membahas dan menjelajahi cerita-cerita sejarah yang ada di Pulau Jawa, tapi juga lebih luas lagi di Nusantara. Nah, oke. Belum lama ini kan tim kisah Tanah Jawa itu baru aja mampir ke Bandung. Nah, kalian pasti tahu lah Bandung itu surganya kuliner gitu. Kan banyak makanan-makanan enak gitu. Aku kangen Bandung sih sebenarnya, cuman kayak masih corona, males deh ke Bandung. Tunggu aman aja dulu. Nah, Bandung ini walaupun memang terkenal dengan kulinernya gitu, tetap aja masih menyimpan cerita-cerita kelam yang kita belum tahu gitu. Nah, hari ini kita akan mengupas cerita itu. Kita akan membahas daerah yang bernama Cihapit. Nah, kalian pasti orang Bandung tahu dong Cihapit itu gimana dan emang balik lagi terkenal dengan kulinernya gitu. Nah, Cihapit ini pada masa sekarang itu ya jelas terkenal dengan makanan-makanannya dan emang surga kuliner pokoknya. Dan gak cuma makanan doang sih, jadi ada banyak barang antik kayak vinyl, terus kayak kaset-kaset lama gitu loh, kaset-kaset yang buat di Walkman gitu. Pokoknya biasanya tuh anak-anak edgy-edgy-nya tuh pada kesana gitu. Nah, pokoknya makanannya kayak apa ya? Makanan gerobakan gitu, kayak lotek, gado-gado, batagor, terus ada serabi. Pokoknya banyak banget makanannya. Menarik juga ya. Tapi ya, sebenarnya kalian tahu nggak sih? Sebelum semua ini, kondisi Cihapit itu pada masa Jepang itu kayak gimana? Nah, sebelum kita jauh-jauh ngebahas sejarah soal Cihapit, kita mundur dikit dulu dan kita akan ke masa dimana Belanda itu menyerahkan kekuasaannya ke Jepang. Jadi, waktu itu terjadi penandatanganan kapitulasi Belanda kepada bala tentara Jepang di Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Nah, yang dari awal mulanya itu masa penjajahan Belanda, kemudian diserahkan ke Jepang dan mulailah di situ masa penjajahan Jepang. Bandung yang semulanya surga di atas bumi, seketika berubah menjadi neraka bagi orang-orang Belanda. Gimana sih ceritanya? Nah, konon katanya pada masa pendudukan Jepang, Cihapit itu adalah salah satu kamp interniran yang ada di kota Bandung. Nah, seperti yang dituliskan dalam buku konflik bersejarah Ensiklopedi Pendudukan Jepang di Indonesia, kamp interniran itu adalah kamp tahanan bagi penduduk sipil yang merupakan warga negara sekutu. Kamp-kamp ini berada langsung dalam pengawasan Biro Tawanan Perang di Kementerian Peperangan Jepang. Pada masa awal penawanan, yaitu di tahun 1942, Jepang banyak sekali membuat kamp kecil. Setidaknya pada saat itu, Jepang memiliki 155 kamp interniran yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun kemudian, beberapa kamp kecil itu dibubarkan dan para interniran itu dikirim ke kamp yang lebih besar. Jadi pada saat Agustus tahun 1945, jumlah kamp yang tercatat itu ada sekitar 43 kamp interniran dan tersebar di seluruh Indonesia. Selama tahun 1942, semua pria kulit putih Belanda itu dan pada akhir tahun 1942, semua wanita serta anak-anak kulit putih Belanda diinternir. Kemudian dalam perjalanan 1943 sampai 1944, warga negara Indo-Belanda juga diinternir. Jadi yang bule-bule yang belasan itu juga ikut internir, teman-teman.
Dan pada saat itu juga, camp tahanan itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama camp untuk anak-anak dan wanita, terus kemudian yang kedua itu camp untuk remaja pria, jadi kayak kisaran umur 18 tahun gitu, dan yang ketiga itu camp untuk pria dewasa. Pertanyaannya, kenapa sih campnya itu dibagi jadi 3? Campnya itu dibagi 3 itu untuk mencegah terjadinya gejolak jika seandainya ada anggota keluarga yang teraniaya. Nah, tapi memang sih kalau digabungin itu kemungkinan untuk adanya pemberontakan itu memang tinggi. Ya jelas ketika misalnya gitu kita melihat orang yang kita sayangi seperti keluarga itu dianiaya, dipukul, pokoknya kenapa-napa deh sama tentara Jepangnya, ya pasti kita akan kayak tergerak untuk aku mau membela gitu, aku mau nggak bisa nih kayak gini gitu. Makanya akhirnya dipindahin gitu, dipisahin, jadi ada 3 kelompok gitu. Tapi emang bener sih buat mengantisipasi adanya pemberontakan. Oke. Nah, dari antara camp-camp itu, setiap daerah di Jawa itu memiliki seorang komandan Jepang masing-masing. Dan semuanya di bawah komando Kolonel Nakata. Kolonel Nakata ini adalah kolonel yang memimpin semua camp di Jawa sampai pada masa pendudukan Jepang berakhir gitu. Oke, kita balik lagi ngomongin Chihapit. Chihapit sendiri itu masuk dalam camp yang dikhususkan untuk menampung tawanan wanita, anak-anak, dan ditambah orang-orang tua gitu. Pada saat pertama kali dibuka, yaitu pada tanggal 17 November 1942, camp ini dihuni oleh sekitar 14.000 orang. Lalu kemudian ketika camp ini ditutup pada Desember 1944, sebanyak 10.000 penghuninya kemudian dipindahkan ke camp-camp yang ada di Jakarta, Bogor, bahkan sampai ke Jawa Tengah. Tapi ya kalau dipikir-pikir, tadi kan ada 14.000 nih, 10.000-nya dipindah. 4.000-nya tuh kemana gitu? Aku pas baca ini tuh kayak, 4.000-nya kemana ya? Kan cuma 10.000 orang yang dialokasikan gitu. Kira-kira dibebasin nggak ya? Atau justru dialokasikan sebagai tenaga kerja paksa? Itu kita nggak ada yang tahu sih, soalnya memang sejauh ini nggak ada di data gitu. Ya semoga sih ya, mereka memang dibebaskan. Ya walaupun kemungkinannya kecil sih. Ya kalau sekarang sih kita memang cuman bisa mendoakan bahwa pada saat itu mereka memang benar dibebaskan. Atau kalau memang mereka pada waktu itu dibunuh atau dianiaya sampai mati, ya kita doakan semoga mereka tenang di sana. Gitu. Oke, kita lanjut ya, udah sedih-sedihnya. Dalam camp ini itu, para tawanan menempati rumah-rumah dan beberapa bangunan lain. Pengawasannya itu dilakukan oleh Heiho. Nah, Heiho sendiri itu adalah organisasi militer yang dibentuk Jepang. Dan Heiho itu tidak hanya bertugas untuk mengawasi camp, tapi juga membantu Jepang di medan perang. Nah, Heiho ini kan isinya orang-orang Indonesia ya. Nah, miris juga sih tapi ya, orang Indonesia membantu Jepang gitu, pribumi membantu Jepang. Memang ada 2 alasan sih mungkin ya. Yang pertama itu, karena memang ketika Jepang datang ke Indonesia itu mereka memperkenalkan diri sebagai saudara dari Asia gitu. Jadi mungkin pribumi merasa nyaman dan merasa, oh ini saudaraku gitu, jadi nggak apa-apa gitu. Akhirnya gabung deh sama Jepang gitu. Tapi bisa juga karena mereka masih menyimpan dendam ke Belandanya sendiri gitu. Karena kan ya kita lebih dahulu dijajah oleh Belanda gitu. Oke, kita balik lagi. Seluruh komplek yang menjadi sebuah konsentrasi terlindung di balik pagar yang terbuat dari anyaman bambu dan kawat berduri yang sangat tinggi. Jadi tuh campnya itu, pagarnya tuh dari anyaman bambu, tapi tuh ada kawat berduri juga gitu. Dan di luarnya itu ada pengawas juga. Coba dibayangin kalau misalnya kita di situ, misalnya berusaha kabur, pasti susah banget tuh loh, karena penjagaannya ketat gitu. Kayak misalnya kita lari nih, gitu. Terus mau naik gitu, mau naik ada kawat berduri, pun kita bisa melewati, bawahnya ada pengawas, jadi kayak ya pasti sia-sia lah, susah gitu loh, kecuali kita berontaknya bareng-bareng gitu. Kalau satu orang doang susah lah gitu. Nah, tapi loh yang menarik itu, nasib para tahanan di camp Chihapit itu boleh dibilang lebih baik daripada tahanan remaja pria dan pria dewasa, sebab di sana mereka tidak selalu diwajibkan untuk terus bekerja. Jadi tuh mereka punya waktu luang untuk interaksi sama tahanan lain gitu. Emang bisa dibilang mereka lucky enough lah gitu dibandingkan dengan remaja pria dan dewasa gitu. Soalnya mereka pun kalau mau minta jatah makanan lebih itu mereka bisa gitu.
Tapi mereka itu harus bekerja mengosongkan rumah yang biasanya digunakan oleh tentara wanita Jepang. Jadi kan di area campnya itu, area Chihapita itu kan banyak bangunan-bangunan gitu. Nah dulunya kan dari pribumi. Nah tugasnya wanita-wanita ini adalah mengosongkan rumah bekas pribumi itu supaya dipersiapkan agar bisa ditempati oleh wanita Jepang yang menjadi tentara gitu. Nah dari situ mereka baru dia bisa dapat makanan. Oke, ada lagi nih. Mereka itu masih diperbolehkan untuk mengirim surat pada suami dan anak yang tinggal di camp. Tapi nggak segampang itu sih, ada syarat-syaratnya. Yang pertama itu, suratnya itu nggak boleh ditulis lebih dari 25 kata. Nggak boleh ditulis tanggal, harus ditulis dalam bahasa Indonesia, nggak boleh cantumin nama camp, dan harus berisi berita-berita yang menyenangkan. Tapi ya, pintar juga sih Jepang. Maksudnya, iya, mereka mendapatkan kesempatan untuk menulis surat gitu. Tapi yang pertama nih, nggak boleh 25 kata. Paling kayak baru bisa, halo ini siapa gitu, apa kabar, aku di sini baik-baik saja gitu. Kayak kurang plong gitu loh untuk kabar-kabaran gitu. Pasti kan mereka terpisah gitu, pasti saling khawatir dong gitu. Udah gitu nggak boleh nulis tanggal, jadi nggak tahu itu suratnya langsung dikasih kah atau enggak gitu kan. Terus harus tulis dalam bahasa Indonesia. Misalnya mereka pakai bahasa Jawa gitu, kan Jepang jadi nggak paham kan, makanya mereka disuruh pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi emang biar transparan juga gitu loh, supaya mereka nggak kayak merencanakan pemberontakan tiba-tiba gitu kali ya. Dan mereka itu nggak boleh mencantumkan nama camp dan harus berisi berita-berita yang menyenangkan. Nah kalau kayak gini kan udah pasti kita juga nggak tahu gitu loh, ini tuh dikirimnya dari camp mana gitu. Dan kita nggak bisa benar-benar tahu di mana sih letak keluarga kita gitu. Dan cuman boleh berita yang menyenangkan gitu. Berarti kalau misalnya isinya tiba-tiba ngabarin kalau aku dianiaya atau apa, ya nggak akan nyampe gitu loh. Karena mereka bisa baca, oh ini jelek-jelekin kita gitu, oh ini mau menyusun pemberontakan gitu. Itu pasti nggak akan dikirim sih, fix. Nih, tapi ya, kok kayak banyak privilege ya mereka-mereka ini. Di camp ini tuh seringkali diadakan pertunjukan kabaret yang dibintangi artis kabaret yang berasal dari Belanda. Namanya itu Korifong. Dan gak cuma itu, ada pula kursus pengembangan seperti balet, yoga. Sekolah, bahkan sekolah loh, bagi anak-anak dan beberapa acara keagamaan. Oh ya. Mereka well privilege juga ya memang. Terus ada juga acara ramal-meramal dengan kartu bridge atau tarot, dan seringkali dilakukan di lahan terbuka yang berada di Taman Segitiga Pululah Uhtweh, atau dikenal juga dengan Jalan Pulau Laut. Tapi tamannya itu sekarang jadi gedung pertemuan rukun warga. Tapi ini menarik loh, aku kan suka tarot gitu ya. Jadi aku kayak amazed aja, ternyata tarot itu udah ada dari lama ya. Bahkan di zaman itu tuh loh, di zaman itu orang-orang percaya ramalan-ramalan kehidupan ya. Dan bahkan sampai sekarang kan orang-orang masih kayak kalau ada festival gitu terus ada tarotnya pasti kayak, wih mau dibaca nih gue gitu. Terus ya memang sih tahayul, tapi asik juga sih memang. Oke, tapi ya memang dari tadi kan aku ngomongin kalau mereka tuh well privilege gitu kan. Mereka ya boleh makan lebih gitu, boleh makan lebih, ada pertunjukan, ada sekolah, dan masih banyak lagi yang tadi aku sebutin. Memang sih nggak kelihatan kayak lagi di camp tahanan, tapi ya bukan berarti terus mereka nggak lepas dari penindasan. Mereka memang terlihat seperti nggak di camp gitu. Walaupun begitu, ya bukan berarti mereka bisa lepas dari penindasan. Jadi penindasan itu terjadi jika ada tahanan yang melanggar peraturan yang dibuat oleh Jepang, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kesalahan yang dapat mengundang berbagai penindasan seperti pukulan, kemudian diikat dan dijemur di terik matahari itu terjadi kalau, banyak banget loh ini teman-teman, kalau mereka nggak membungkuk ke orang Jepang, nggak menghormati orang Jepang, atau dengan berani mereka tiba-tiba natap mata orang Jepang langsung, itu pasti mereka dianiaya. Terus mereka itu juga nggak boleh melawan tentara Jepang dan harus
nih aku underline, harus selalu melaksanakan perintah tentara Jepang. Ditambah, mereka itu nggak boleh menyelundupkan barang terlarang di luar camp, menyimpan barang berharga berupa uang, karena uang itu dapat diartikan sebagai lambang raja atau kayak kerajaan Belanda gitu loh, jadi nggak boleh gitu nyimpan uang. Kemudian mereka juga nggak boleh keluar rumah tahanan di luar waktu yang ditentukan dan harus selalu mematikan lampu tepat waktu. Terkadang juga terjadi penyiksaan tanpa alasan yang jelas. Tahanan dipukuli sampai babak belur dan terkapar. Hanya karena perasaan kesal tentara Jepang, tahanan bisa dijadikan bulan-bulanan pelampiasan kekesalan. Dan yang terlebih lagi, selain mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan tadi, mereka juga bahkan bisa mengalami kekerasan seksual sampai mengalami pemerkosaan. Mereka diperkosa secara bergantian. Pemerkosaan yang dilakukan tentara-tentara Jepang sangatlah brutal. Bahkan bukan tidak mungkin, itu semua bisa membuat kondisi psikologis mereka terganggu, hingga membuat mereka menjadi trauma, bahkan sampai menjadi gila. Mereka juga bahkan bisa diperkosa dalam keadaan sudah meninggal dunia. Bayangkan teman-teman, wanita yang tergeletak di bilik-bilik camp tahanan, kemudian secara bergiliran, tentara Jepang itu masuk, lalu memperkosa mereka secara bergiliran. Bahkan sampai di titik mereka sudah meninggal dunia, tapi tetap saja diperkosa. Betapa kejamnya Jepang. 3,5 tahun memang singkat, tapi memiliki efek yang sungguh mengerikan. Kalau kita simpulin, penjajahan Jepang memang menyisakan cerita yang kelam. Tidak ada keadilan. Tentara Jepang bisa mengambil apapun yang mereka mau dan memperlakukannya sebagaimanapun yang mereka mau. Ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan sekadar tambahan makanan. Bahkan, nyawa mereka pun tidak cukup untuk membayar itu semua. Bagi mereka, tentara Jepang, semua itu tidak pernah cukup. Oke teman-teman Javanika, dari peristiwa sejarah yang terjadi di Chihapit, kita bisa menyimpulkan bahwa camp Chihapit hanya sebagian kecil dari kekejaman yang dilakukan tentara Jepang. Sejarah penjajahan Jepang tidak lepas dari perlakuan bengis dan biadab, terutama itu yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Sekarang kita perlu menyadari bahwa kawasan Chihapit yang kita kenal dulunya pernah menyimpan cerita kelam yang membekas hingga saat ini. Baik Sobat Javanika, sampai sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa ikuti semua program Kisah Tanah Jawa. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam Rahayu.